Diabetasol. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana, Pak? Ya naik mobil. Saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana Pak? Habis ini rencananya kemana? Saya orang Jogja. Bapak ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana saya juga. Oke. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Pram. Hati-hati Pak. Kan ada anggota PBI yang ikut, Pak, yang ikut ke Magelang, Pak. Mas, makasih ya. Oke, Pak. Terima kasih. Udah pada makan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris, dan saya Novi Citra Indriati nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Sifa Lufti, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar. Karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani. Tolong segera dihapus video yang menggunakan lagu kami dengan judul lagu Bayar 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 yang telah diupload oleh pengguna media sosial saat ini. Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada paksaan dari pihak siapapun. Kami buat secara sadar dan sukarela dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kami yang membuat pernyataan ini Bapak Sifa Lufti, Novi Citra Indriati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mil atau tidak? Hasto ditahan, Megawati melawan. Apakah penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dapat mengganggu hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri? Kami akan membahasnya di Kabar Petang kali ini bersama saya Sierra Safira dan Aditya Nugroho. Inilah Kabar Petang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi yang pertama, pemirsa. Banjir luapan Sungai Cimande masih menggenangi permukiman warga di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Desa Cihanjuang masih terendam ataupun tergenang banjir hingga hari ini. Meski demikian, ketinggian air mulai berangsur surut. Tidak hanya permukiman, jalan penghubung dua desa pun terendam banjir. Kawasan Cihanjuang, Cimanggung merupakan daerah langganan banjir di musim hujan. Kondisi sungai yang mulai mendangkal membuat banjir kerap terjadi saat hujan deras mengguyur.
Pemirsa, banjir luapan Sungai Cimande yang menggenangi kawasan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat masih mengganggu aktivitas warga. Bahkan prosesi pemakaman harus dilakukan dengan menerobos genangan banjir yang masih merendam akses jalan dua desa. Warga yang sedang melaksanakan prosesi pemakaman anggota keluarga mereka yang meninggal dunia harus menerobos genangan banjir yang merendam akses jalan penghubung dua desa di kawasan Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lokasi rumah duka menuju ke tempat pemakaman umum berjarak sekitar 800 meter. Warga terpaksa melewati banjir ketimbang memutar jalan yang lebih jauh. Terus tadi ini mau ke mana, ke pemakaman? Pemakaman di pasir. Terus gimana Pak lewat banjir tadi Pak? Ya agak terhalang juga sama banjir, juga agak susah. Susah. Iya. Emang ini sering banjir di sini berarti? Iya kan, itu tanggul itu jebol. Sungai. Di sungainya jebol, jadi ini agak meluap sini. Terdata sebanyak 230 rumah yang terdampak banjir luapan Sungai Cimande. Desa yang terdampak banjir diantaranya adalah Desa Cihanjuang, Desa Sidang Pakuwon, serta Desa Sukadana. Desa Cihanjuang menjadi lokasi yang terparah. Saat ini banjir berangsur-angsur surut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo pada Sabtu siang. Kendati demikian, Pramono enggan memberikan komentar apapun ketika ditanya media soal retret di Akmil Magelang. Pak Bram. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Internasional Yogyakarta pada Sabtu siang. Hasil pertemuan semalam apa Pak? Iya Pak. Ketika ditanya soal maksud kedatangannya, Pramono enggan bicara dan hanya tersenyum pada awak media. Apa artinya itu Pak? Pak Bram. Pak, udah dapat polisnya dari Tiga Pak? Hasil pertemuan semalam apa Pak? Iya Pak. Ini langsung isu seperti ini masa nggak ditanggapi Pak? Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu Pak? Mau naik mobil. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana Pak? Ya naik mobil. Saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana Pak? Habis ini rencananya Kemana? Saya orang Jogja. Bapak ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana saya juga. Oke. Ya, makasih. Makasih Pak Bram. Hati-hati Pak. Hingga kini sejumlah kepala daerah kader PDI Perjuangan belum nampak hadir retret di Akmil Magelang. Oke, Pak. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan kepala daerah pagi tadi mengikuti pembekalan di Kompleks Akmil Magelang. Setelah apel pada Sabtu pagi, para kepala daerah memulai agenda retret mereka. Kita simak laporan reporter Danita Riyadini dari Akmil Magelang usai pelaksanaan apel Sabtu pagi. Ratusan kepala daerah baru saja mengikuti apel pemirsa di dalam Kompleks Akmil dan saat ini akan segera mengikuti serangkaian materi yang akan diberikan oleh pihak Kemendagri, Lemhanas dan juga Menteri Pertahanan di hari pertama ini pemirsa. Kita lihat ini adalah barisan dari kepala daerah yang bersiap untuk mengikuti pembekalan materi pada hari ini di ruang Sudirman. Saya sudah bersama dengan Pak Bobi Nasution. Pak Bobi, selamat pagi Pak Bobi. Pak Bobi, boleh diceritakan seperti apa persiapan hari ini dan apa saja yang akan diikuti oleh para calon kepala daerah, termasuk Pak Bobi nih? Apa kalau diceritain panjang nih, pokoknya seru. Dari pagi tadi udah kegiatan senam, tadi apel, ini mau pembukaan dan pembekalan materi itu. Pak Bobi sendiri apa yang dibawa nih masuk ke di hari pertama pembekalan nih Pak Bobi? Ya, ini udah bawa buku, udah bawa pulpen untuk dicatat. Nanti kan pembekalan tadi kemarin kata Pak Menteri pada saat pembekalan nanti boleh tanya jawab, mungkin itu yang buat seru nanti ya. Jadi pendalaman materinya bisa lebih dalam lagi. Kalau Pak Bobi nanti pengen tanya apa nih kira-kira ke Pak Mendagri nih? Banyak nanti kan materinya bukan hanya Pak Mendagri, nanti banyak. Nanti kalau ada yang
bisa kita buat di Sumatera Utara, pasti nanti bisa kita perdalam lagi. Oke, ada satu lagi Pak Bi yang ingin disampaikan di pembekalan selama 8 hari ke depan. Pokoknya kompak, harapan kita di sini semua pasti kompak. Nanti hasil dari kompak ini pasti bisa membawa kolaborasi atau kerjasama nanti yang antar daerah dan juga dari pemerintah pusat ke provinsi dan kabupaten kota. Sedikit satu kepala daerah yang tidak ikut Pak Bobi. Gimana? Kepala daerah yang tidak ikut. Nah itu nggak komentar. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Bobi. Sudah bersiap untuk mengikuti sejumlah rangkaian materi pemirsa. Ada ratusan kepala daerah dan juga ada 40 pemateri yang siap memberikan pembekalan kepada para kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini. Dari Akmil Magelang, Jawa Tengah, Denita Redini, Don White, TV One mengabarkan. 450 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sejak kemarin. Retret kepala daerah ini berlangsung selama sepekan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, retret ini diharapkan dapat melatih kedisiplinan para kepala daerah dan juga menjadi ajang mereka saling mengenal satu sama lain. Acara retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dimulai dengan senam pagi bersama. 450 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia ini berolahraga bersama para instruktur sebelum memulai hari mereka. Kepala daerah tampak kompak mengenakan kaos putih dan celana hitam. Semua kepala daerah terlihat antusias mengikuti agenda senam pagi. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur dan meminta memutar sejumlah lagu untuk menambah semangat. Setelah senam pagi, para kepala daerah melakukan sarapan bersama, dilanjutkan dengan mengikuti apel pagi, pembukaan dan pengarahan program dari Mendagri, Pretest, hingga Building Learning Commitment. Bagi para kepala daerah, retret ini merupakan pengalaman yang menarik. 4 pagi udah bunyi trompet ya, udah trompet suruh bangun. Terus udah gitu senam pagi, habis senam pagi siap-siap tadi apel barusan dan sekarang sudah mulai masuk ke kelas pembelajaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, retret kepala daerah yang berlangsung di Akmil Magelang diharapkan dapat melatih kedisiplinan para kepala daerah dan juga menjadi ajang mereka saling mengenal satu sama lain. Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai penting yang juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, ya, tepat waktu seperti tadi olahraga. Saya tadi tes tadi kan olahraganya kan lihat tuh bedanya. Kalau teman-teman militer dan Polri biasanya on time. Jam 5.30, 5.30. Tadi kan begitu musik mulai baru, tadinya sedikit baru rame-rame. Nah kita mau merubah pola itu selama seminggu ini supaya mereka bisa tepat waktu. Paling penting sekali adalah bagaimana kita memiliki ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu sama lain. Tadi pagi saya melihat sudah ada yang bagus. Itu yang saya harapkan. Ada kepala daerah di Sultra, ya, Pak Andi, itu dia kumpulkan para bupati wali kota sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol. Nah sambil kalian kenal satu sama lain. Nah saya sampaikan di sini ada 5 ruangan tuh, 5 ruangan yang dipakai untuk diskusi kelompok untuk Lemhanas nanti kosong setelah 2 hari. Nah silakan pakai bergantian. Yang nggak melaksanakan nanti saya dengan Pak Bima cek nanti ada yang nggak ngerjakan. Saya maunya gubernur kumpulin bupati wali kotanya karena belum tentu saling kenal antara mereka. Dan udah mulai bicara-bicara dikit tentang mau apa kita daerah kita gitu. Ya. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sebagian dari kader PDI Perjuangan yang juga merupakan kepala daerah sudah bergabung ataupun hadir dalam retret di Magelang, Jawa Tengah. Kami akan mencoba mengkonfirmasi kepada Anda, sudah terhubung bersama kami Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat petang. Bang Masinton, posisi ada di mana Bang? Artinya sudah akan datang ke retret di Magelang, Jawa Tengah?
Bang Masinton. Suaranya nggak kedengaran. Baik. Bang Masinton posisinya saat ini di mana? Apakah Bang Masinton sudah bergerak menuju ke retret di Magelang, Jawa Tengah atau seperti apa Bang Masinton? Suaranya nggak kedengaran. Sudah bisa dengar Pak Masinton? Halo? Ya, sudah dengar. Baik, Bang Masinton posisi saat ini ada di mana Bang Masinton? Apakah sudah akan menuju ke retret di Magelang, Jawa Tengah atau jangan-jangan sudah sampai di sana Bang Masinton? Ini sekarang posisi ada di Magelang. Dan kami bersama rekan-rekan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan itu sedang standby. Prinsipnya tadi kami sudah diinfokan melalui Mas Pramono Anung tadi bahwa kita prinsipnya siap mengikuti retreat di Magelang. Nah, namun waktunya kapan? Insya Allah dalam dekat ini, dalam 1-2 hari ini akan bergabung segera. Artinya rekan-rekan saat ini Bang Masinton masih standby, belum akan bergabung hari ini, masih menunggu lebih lanjut lagi apa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri? Ya, masih standby. Tapi tadi sudah Mas Pram sudah komunikasi juga dengan pemerintah, Kemendagri, bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retreat. Dan waktunya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kemungkinan insya Allah dalam 1-2 hari ini. Ya, Bang Masinton, apa sebenarnya yang terbaru perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap Pramono Anung yang kita ketahui bahwa ada pertemuan ya kemarin. Apa yang disampaikan Bang Masinton? Artinya diperbolehkan untuk ikut retret secara keseluruhan untuk kader PDI Perjuangan? Ya, disampaikan siap mengikuti retreat sambil menunggu instruksi lanjut waktunya. Masalah waktunya ya. Jadi ini terkait tentang waktu saja, masalah waktu saja. Ada tidak detail-detail yang disampaikan Ibu Ketua Umum untuk masalah waktu? Kenapa harus menunggu waktu tidak hari ini atau 2 hari kemudian begitu Bang Masinton? Ya, ini aja nggak ada detail teknis, tapi ya disampaikan agar bersabar, semua kader bersabar, intinya nanti bergabung dengan rekan-rekan yang lain di Magelang sana sambil menunggu waktu aja, itu aja. Bang Masinton, kemarin kan Wakil Menteri Dalam Negeri kan menyampaikan jikalau memang kepala daerah ini berhalangan hadir di Akmil, artinya boleh mengirimkan wakilnya. Kalau dari Bang Masinton sendiri, walaupun saat ini sudah berada di sana ya, tapi masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum. Artinya akan mengirimkan wakilnya atau tetap menunggu? Ya, kami menunggu dan ya itu opsi, ada beberapa opsi lah ya. Bisa dengan mengirim sekda, kemudian juga ada opsi berikutnya itu ya gelombang tahap kedua yang ada perselisihan di MK yang belum diputus oleh MK. Tetapi ya tadi sesuai arahan Mas Pram disampaikan bahwa kita menunggu, kita upayakan untuk masuk dalam tahap gelombang pertama ini yang sedang berjalan bersama rekan-rekan yang sudah mengikutinya. Bang Masinton, kita kan juga tahu ya bahwa sebagian besar memang menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi ada juga Bang Masinton yang dari kader PDI Perjuangan sudah mengikuti. Nah, artinya adakah instruksi lebih lanjut ataupun statement yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri kepada Pramono Anung dan disampaikan kepada Bang Masinton dan teman-teman kader PDIP saat ini di sana? Belum. Kalau itu kan nanti mekanisme internal kepartaian aja.
Ya gitu. Jadi belum ada arahan ke sana. Artinya saat ini Bang Masinton bersama siapa saja Bang? Ada total berapa kader PDI Perjuangan yang saat ini masih menunggu informasi ataupun instruksi lebih lanjut? Ya, tadi kita berkumpul di sini ada lebih kurang 57 ya. 57 yang berkumpul di sini tadi, yang ada di sini, dan sebagian masih ada yang belum hadir, belum bergabung di sini, mungkin masih ada di Jogja, ada di Semarang, begitu ya. Tapi intinya adalah tadi kita diinfokan seperti itu, dan kami semua yang tadinya ada rencana mau balik ke tempat masing-masing, maka kami tunda juga rencana kami mau pulang ke daerah masing-masing seperti itu. Jadi agar kami bisa sama-sama mengikuti nanti dalam waktu dekat, dalam 1-2 hari nanti. Bang Masinton, kalau kemarin apakah ada komunikasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri mengenai ketidakhadiran? Karena kan kalau dari statement yang disampaikan oleh Wamen Bima Arya yang mengatakan bahwa panitia juga akan mempertanyakan bagi yang tidak datang apa alasannya, kemudian apakah akan menyusul atau bahkan ada yang mengirimkan surat. Ya, tadi kami secara kolektif melalui Mas Pramono Anung tadi menyampaikan ke Kemendagri bahwa kami izin secara kolektif gitu. Baik, terima kasih Bang Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami selaku juga Kepala Daerah Bupati Tapanuli Tengah yang juga sepertinya ya masih menunggu instruksi lebih lanjut ya akan bergabung di retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami. Kami tunggu informasi lanjutannya. Pemirsa, sejumlah politikus PDI Perjuangan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya pasca ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Pemirsa, sejumlah politikus PDIP menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya pasca ditetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Terpantau di setidaknya ada 4 politikus PDIP yang telah merapat. Pertama ada Adian Napitupulu yang tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi 1 jam kemudian. Menjelang siang hari, terlihat hadir ex-Menteri PPA Bintang Puspa Yoga pada pukul 12.00 yang disusul oleh Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada Jumat malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar masuk kediaman Megawati, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pemirsa, bagaimana informasi terbaru dari kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Sudah ada rekan Margareta Novita yang akan mengabarkan dari sana. Margareta, apakah hari ini terlihat adanya politikus PDIP yang masih datang ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Ya, Ditya dan juga pemirsa, betul sekali memang sejumlah elit partai PDIP sejak kemarin ini memang menyambangi rumah ataupun kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang ada di Mentengnya Jakarta Pusat. Nah, memang untuk kemarin ini terlihat ada Gubernur Pramono Anung dan juga Said Abdullah yang menyambangi kediaman Megawati, namun memang tidak memberikan keterangan spesifik seperti apa pertemuan yang dilakukan pada Jumat lalu. Dan untuk hari ini pemirsa, ini tadi tim kami memantau sejak pukul 10 sudah ada sekitar 4 elit partai PDIP yang menyambangi kediaman Ketua Umum Megawati. Namun tadi kami memantau ada satu lagi pemirsa elit partai PDIP yang hadir. Tadi ada Ahmad Basara, ini hadir sekitar pukul 1:30 siang. Dan tadi kami juga melihat adanya satu mobil berplat khusus. Namun kami belum bisa mengonfirmasi siapakah elit partai yang ada di dalam mobil plat nomor khusus tersebut.
Dan memang kehadiran dari elit partai PDIP ini sejak kemarin merupakan respon ataupun buntut dari penangkapan Sekjen Hasto, yang kemudian ini dibarengi dengan Megawati yang mengeluarkan surat ataupun instruksi untuk penundaan para kader PDIP mengikuti retret Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dan memang adapun yang bisa kami sampaikan, tadi kami melihat bahwa kelima elit partai PDIP tadi menggunakan pakaian bernuansa hitam. Nah, ini memang akan kami coba untuk konfirmasi kepada para elit partai yang bersangkutan nanti bila saatnya keluar, apakah pakaian hitam yang dipakai hari ini memang ada maksud tertentu, pemirsa. Adapun informasi lainnya yang bisa kami sampaikan, memang tadi kami mendapatkan informasi bahwa beberapa kader PDIP sudah ada yang hadir di Magelang, namun masih menunggu instruksi lanjutan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kembali ke studio, Aditya. Sejumlah politikus dan elit partai dari PDIP ini masih mendatangi rumah Megawati. Sekali lagi, terima kasih Margareta atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, buntut penemuan jasad pelajar perempuan dalam karung 3 hari lalu di Tanah Datar, Sumatera Barat, pihak kepolisian telah meminta keterangan 21 orang saksi. Bahkan polisi telah memanggil ulang beberapa saksi untuk pendalaman penyelidikan. Oke ya. Orang-orang yang buang di karung. Undi. Nih, iya mah. Kepolisian Resor Tanah Datar yang kini menangani penyelidikan kasus penemuan jasad pelajar perempuan di kawasan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, telah memanggil sejumlah saksi dalam penyelidikan kasus ini. Kasat Reskrim Polres Tanah Datar AKP Surya Wahyudi mengungkapkan sebanyak 21 orang saksi sudah dimintai keterangan, baik dari pihak keluarga, teman-teman dekat korban, dan semua yang berkaitan dengan korban. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di TKP untuk memperkuat pengungkapan kasus. Bahkan polisi juga telah memanggil ulang sejumlah saksi dari 21 orang yang telah dimintai keterangan. Pak, untuk antisipasi ke depan. Jadi sejauh ini kami sudah mengambil keterangan sebanyak 21 orang dan kita melakukan pendalaman juga, melakukan panggil ulang ke beberapa orang yang mungkin kita butuhkan lagi keterangannya untuk memastikan perkara ini. Demikian. Untuk statusnya yang dipanggil itu apa, Pak Kata? Status semua dalam konteks saksi. Terkait jumlah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban, polisi belum dapat memastikan hingga keluar hasil autopsi dari rumah sakit. Berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara, kasus tersebut sudah diyakini kasus pembunuhan. Identitas jasad di dalam karung sebelumnya sudah diungkap pihak kepolisian. Korban adalah CNS, usia 15 tahun, siswi Madrasah Sanawiyah di daerah Sumanik, Tanah Datar. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Andrisya Putra, TV One mengabarkan. Pemirsa, penemuan jenazah yang terbungkus karung di tepi jalan membuat geger warga Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Belakangan diketahui korban adalah seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 15 tahun. Oke ya. Orang-orang yang buang di karung. Undi. Nih, iya mah. Ini kaki lo kah? Iya, ini kaki lo kucing, Pak. Ini jadi kakak. Enggak. Ada kakak, ada. Hah? Penemuan mayat dalam karung di tepi jalan di wilayah Nagari, Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menggegerkan warga. Warga pun langsung melaporkan penemuan ini ke BPBD Tanah Datar. Personel BPBD Tanah Datar langsung mengevakuasi jenazah dan membawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Hasil visum sementara menyatakan ada bekas cekikan di leher korban. Sementara itu, pihak keluarga korban mengungkap bahwa anaknya yang bernama Cinta Novita Sarimista berusia 15 tahun ini sempat diancam dibunuh oleh seseorang sebelum ditemukan meninggal dunia. Selama ini ada nggak Cinta ini bercerita tentang sesuatu yang mencurigakan? Ya enggak, kalau Cinta nggak ada cerita, cuma adanya pernah bilang dia diancam gitu kan, diancam sama seseorang gitu.
Terus orang itu bikin status di entah di WA, entah di apa, nggak tahu juga kan, di screenshot sama Cinta dikirim ke HP saya kan. Statusnya itu ancaman apa? Ancamannya apa? Kalau nggak salah, awas kau dan bunuh kau. Untuk kepentingan penyelidikan autopsi jenazah korban pembunuhan, Cinta Novita, siswi Madrasah Sanawiyah 2 Sumanik dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar di Kota Padang pada hari Kamis kemarin. Hasil autopsi belum dapat disampaikan karena membutuhkan waktu hingga 2 minggu ke depan untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Pagi ini kami melakukan otopsi dalam rangka untuk penyidikan, dalam rangka membantu proses penyidikan dari teman-teman polisi dari Satreskrim Polres Tanah Datar. Dari hasil otopsi Pak, apa Pak yang ditemukan Pak? Untuk otopsi saat ini belum bisa saya jawab karena saya belum terima hasil otopsi dari dokter forensiknya. Nanti kan akan kita bandingkan dengan hasil visum keluar dari RSUD Tanah Datar. Nanti kita bahas, nanti akan kita keluarkan hasil langsung ke teman-teman penyidik Satreskrim. Hingga kini Polres Tanah Datar masih terus mengembangkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus penemuan mayat dalam karung ini. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi yang terkait dengan korban. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, siswi MTSN 2 Sumanik ditemukan meninggal dunia, jasadnya terbungkus karung di wilayah Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pihak keluarga korban sangat terpukul karena buah hatinya meninggal dunia dalam kondisi tragis. Kami sudah terhubung dengan Ibu Lisa Delka, yang merupakan ibu kandung dari CNS. Selamat sore, Ibu Lisa. Sore, Pak. Baik, sebelumnya kami turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya putri tercinta Ibu. Ibu, ini sebetulnya pertama kali Ibu mendapatkan informasi anak Ibu meninggal ini seperti apa ceritanya? Saya ditelepon sama temannya. Kalau temannya itu nanya Cinta di mana gitu kan. Karena saya udah ditelepon, langsung saya berangkat gitu. Saya berangkat, langsung saya cari ke arah Rambatan namanya kan. Karena yang nelpon tuh teman anak saya tuh orang Rambatan. Karena paket saya nggak ada, saya berhenti di sebuah konter. Jadi karena dia bilang kalau di sana itu ada temannya dengar kalau ada kasus pembunuhan di Salingka Tanah Datar, dia tengok. Saya saking penasaran, saya suruh orang konter kan bukakan Salingka Tanah Datar. Dia bilang kalau di sana Salingka Tanah Datar belum ada Bu, katanya kan. Yang ada di grup tadi katanya. Terus dilihatkan foto-foto anak saya itu ke saya kan. Pertamanya saya kurang yakin karena wajah yang bengkak gitu kan. Tapi setelah saya lihat ada gambar di tangannya yang pakai nama dia itu, baru saya agak yakin. Terus dengan baju yang dia pakai, celana dia yang pakai itu, baru saya yakin kalau itu anak saya gitu. Baik, sebelum kejadian Cinta ini izin kemana dengan Ibu? Dia izin ke tempat neneknya di depan. Baik, artinya Cinta ini pergi dari rumah ini berapa lama sampai terus akhirnya Cinta ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Terakhir dia ketemu saya maghrib sekitaran jam 7 lewat lah. Tapi saya masih sempat saya dengar dia musik dia di HP dia tuh dimasukkan ke loudspeaker di tempat neneknya gitu. Masih sempat dia buat gorengan bakwan sama neneknya gitu. Sekitar jam 8 lah saya masih dengar musik-musiknya gitu. Baik, menurut informasi ini kan juga ada ancaman pembunuhan yang ditujukan untuk Cinta ya Bu? Iya. Apakah ada Cinta ancaman pembunuhan? Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan soal ancaman pembunuhan terhadap Cinta ini seperti apa Bu yang Ibu ketahui dari Cintanya sendiri? Bukan dari Cintanya. Baik. Saya pun semalam itu dikirimkan kayak status orang yang intinya
ancaman pembunuhan. Setelah itu status itu dipoto, di screenshot lalu dikirim ke WA saya. Oleh siapa? Jadi karena adiknya oleh Cinta dikirim ke WA saya kan. Setelah itu saya lihat, saya tanya kan sama si adiknya Pasha, sama si Cinta pun saya tanya gitu. Ini siapa? Ini kok kayak gini, dia ngancang-ngancang, udah lama itu orang-orang iseng katanya kan. Enggak berapa kemudian statusnya udah dihapus sama adiknya si Pasha kan, nggak ada lagi di situ. Bilang udah lama, mama nggak usah lah mikirin itu, orang gila itu kata, orang iseng katanya. Baik, orang yang membuat status ancaman pembunuhan ini hubungannya dengan Cinta apa, Ibu? Setahu saya, dia pernah cerita ke adiknya kalau orang itu pernah dekat dengan si Cinta gitu. Dia pernah menemui Cinta sampai dia ngancam bawakan pisau buat bunuh Cinta gitu. Tapi adiknya nggak pernah cerita waktu itu kan. Setelah kejadian baru adiknya cerita gitu. Apa yang diceritakan adiknya setelah kejadian? Ya karena udah ada kejadian saya tanyakan siapa orang itu. Dia pernah dekat sama kakak katanya kan. Dia mungkin karena kakak tidak mau dengan dia, karena aku tengok kontak dia diblokir kakak katanya kan. Mungkin karena itu dia marah sama kakak katanya kan. Dia pernah bilang sama adiknya dia mau nyelesain masalah sama orang itu semalam tuh kan. Sempat kakaknya nih dibawakan pisau si Cinta nih. Terus tanya adiknya, terus kayak mana? Nggak berani dia bunuh aku katanya sama adiknya. Baik, lalu bagaimana dengan perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah Ibu mendapatkan laporan dari polisi sendiri? Ada rekaman CCTV si Cinta sedang di jalan pakai motor kan. Tapi di dalam CCTV itu masih agak kurang jelas itu orangnya gitu. Ya, baik Ibu Lisa, semoga pembunuh Cinta ini segera dapat ditangkap dan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap Cinta. Sekali lagi kami turut berduka cita untuk Ibu Lisa dan keluarga. Pemirsa, viral aksi perundungan terhadap remaja di Kelurahan Sidanglaya di Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, dan 5 remaja ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Menyusul penahanan Sekjen Hasto Kristianto oleh KPK, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Megawati juga mengambil alih komando tanpa menunjuk pengganti Hasto. Sementara KPK membantah penahanan Hasto sebagai politisasi, namun murni kepentingan penegakan hukum. KPK akhirnya menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis petang setelah pemeriksaan selama 7 jam. Hasto Kristianto keluar ruangan dengan mengenakan rompi oranye. Dalam kondisi tangan terborgol, Hasto menyatakan siap menerima konsekuensi. Bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. KPK menegaskan melakukan penahanan Hasto atas dasar penegakan hukum dan bukan politisasi. Yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Pasca penahanan Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah kader PDIP menunda kegiatan retret di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dari Ibu terkait kepala daerah PDIP yang hadir retret
hari ini? Ya masih berlaku instruksinya. Masih berlaku. Berarti tidak akan dicabut. Berarti tidak akan dicabut itu. Ya kita tunggulah soal sikap soal surat sampai sekarang berlaku. Elit PDIP juga menegaskan Ketua Umum Megawati tidak menunjuk PLT Sekjen untuk menggantikan Hasto. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2. Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. Ketiga, sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT Sekjen. Terima kasih. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Pihak tim hukum juga telah mengajukan surat kepada KPK agar menangguhkan penahanan Hasto Kristianto. Kami sudah ajukan, sudah sampaikan kemarin, hari itu juga permohonan penangguhan penahanan ini. Tapi memang kami sedang menyiapkan satu permohonan lagi. Tentu saja persiapan permohonan ini akan dilakukan, nanti akan disampaikan juga nanti dengan jaminan dari sejumlah orang. Ya, karena bagaimanapun juga kan memang ya kita bisa pahami lah bahwa pihak KPK ingin aman gitu loh ya dalam hal soal penahanan ini gitu loh. Tim TV One mengabarkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ikut angkat suara soal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akademi Militer Magelang. Elit PDI Perjuangan juga langsung merespon pernyataan Joko Widodo. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Perintah Megawati ini keluar setelah penahanan Sekjen Hasto Kristianto oleh KPK. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon instruksi agar kepala daerah menunda ikut retret di Akmil Magelang. Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Pernyataan Jokowi direspon elit PDI Perjuangan yang menyebut hal itu masalah internal partai. Kan Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Dalam instruksinya, Megawati juga meminta kepala daerah menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah terlanjur menuju Akademi Militer. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan verifikasi terkait laporan dugaan suap pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI periode 2024 hingga 2029. Sebelumnya, laporan dilakukan mantan staf di DPD RI atas kasus dugaan suap yang melibatkan 95 oknum anggota senator. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan pihaknya melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat masih melakukan verifikasi aduan laporan dugaan suap pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI periode 2024-2029. KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi 95 senator tersebut.
Ya, kami menempatkan semua perkara tentunya sama, ya, para pihak siapapun, kalau memang nanti dari hasil proses penelaahan yang dilakukan oleh Dumas, yaitu tahapan verifikasi dan validasi itu akurat, ya, kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sebelumnya, mantan staf di DPD RI melaporkan kasus dugaan suap yang melibatkan 95 oknum anggota DPD RI ke KPK. Irfan, mantan staf ahli DPD RI itu, datang ke KPK bersama kuasa hukumnya. Kuasa hukum Irfan menjelaskan dugaan suap itu terjadi terkait pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029. Ada 95 oknum anggota DPD yang menerima aliran uang suap tersebut. Proses gratifikasi itu melibatkan beberapa pihak, dan juga dalam hal tersebut ada dana-dana yang disediakan. Kemudian juga pihak tersebut meminta Pak Irfan untuk tidak melanjutkan hal ini. Dugaan praktik suap juga terjadi saat pemilihan Ketua DPD dan pemilihan Ketua MPR dari unsur DPD. Menurut kuasa hukum Irfan, oknum anggota DPD RI diduga mendapat uang suap sebesar $13.000 Amerika Serikat. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One, mengabarkan. Pemirsa, viral aksi perundungan terhadap remaja di Kelurahan Sindanglaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. 5 remaja perundungan ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat aksi perundungan terhadap remaja oleh sejumlah teman korban di Kelurahan Sindanglaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat pada 16 Desember 2024. Aksi perundungan sendiri dilatar belakangi salah satu pelaku kesal terhadap korban yang meminjam dan merusak motor miliknya. Dari video yang viral, Satreskrim Polrestabes Bandung bergerak cepat mengamankan dan memeriksa 7 remaja yang diduga melakukan perundungan. Selanjutnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan 5 remaja perundungan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 7 orang yang diduga melakukan perundungan tersebut, kami menetapkan 5 orang ABH. Ya, kami ulangi, kami menetapkan 5 orang ABH. Yaitu inisial RP 16 tahun, kemudian inisial MF 15 tahun, MA 15 tahun, KP 16 tahun, AR 13 tahun. Polisi mengamankan barang bukti berupa hasil visum, baju korban, pisau, serta rekaman video aksi perundungan. Kelima anak berhadapan dengan hukum tidak ditahan dan diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, mengabarkan. Usai video permintaan maaf Ben Pang asal Purbalingga, Jawa Tengah, Usai video permintaan maaf Ben Pang asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani viral di media sosial, Polda Jawa Tengah buka suara. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut Polri tidak anti kritik dan tidak pernah meminta Ben Sukatani membuat klarifikasi di bawah tekanan. Lagu Bayar, Bayar, Bayar milik Ben Pang asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani ini hangat diperbincangkan di dunia maya karena liriknya yang kental akan kritik terhadap institusi Polri. Tak lama, duo personil band Sukatani pun membuat video permohonan maaf dan menarik lagu ciptaan mereka tersebut. Perkenalkan, saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya
Bayan Polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Dan sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Namun bukannya meredup pasca unggahan permintaan maaf, warganet justru berspekulasi bahwa mereka membuat video di bawah tekanan. Polda Jawa Tengah pun akhirnya buka suara. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menegaskan bahwa Polri bukan institusi yang anti kritik dan justru menghargai kritik yang bersifat membangun. Nihil. Jadi klarifikasi itu hanya sekedar kita ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pembuatan lagu ini. Dan itu kita mengapresiasi dan itu merupakan kritikan terhadap Polri yang sifatnya membangun. Dan itu sebagai masukan untuk perbaikan kita ke depan. Ke depan, apapun bentuk kritik kepada institusi Polri akan menjadi evaluasi. Apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Menteri Kebudayaan Fadly Zon pun menambahkan bahwa setiap orang bebas berkreativitas asal tahu batasan. Jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain gitu. Misalnya kalau di Indonesia itu kan SARA itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita dan tentu saja undang-undang kita. Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan, kira-kira gitu. Tetapi kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, mantan perwira TNI Angkatan Laut menembaki polisi Sat Narkoba Polres Asahan saat akan menangkap pelaku ini di rumahnya di Pasar Lama, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, petugas menyita 6 kg narkotika jenis sabu, 1 pucuk senjata api, dan ratusan butir peluru. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan saat pelaku berinisial C alias R, seorang mantan perwira TNI Angkatan Laut, menembaki petugas Satuan Narkoba Polres Asahan. Petugas Sat Narkoba Polres Asahan membawa mobil hendak masuk ke rumah pelaku. Namun pelaku berusaha kabur, menodongkan dan menembaki petugas dengan senjata api. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada polisi yang terkena tembakan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 6 kg narkotika jenis sabu, 1 pucuk senjata api, dan ratusan butir peluru. Kemudian pada saat penggeledahan rumah, saudara C alias R ini ditemukanlah di dalam kamarnya tersebut lebih kurang 6 kg ataupun 6 bungkus plastik narkotika jenis sabu beserta 1 pucuk senjata api genggam merek Baretta beserta peluru dengan rincian 262 butir peluru kaliber 9 mm dan 100 butir peluru kaliber 7 mm. Kini pelaku C alias R menjadi DPO atas kepemilikan sabu dan kejahatan melawan petugas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid resmi memberikan sanksi kepada 6 pegawai di Kementerian ATR BPN yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di sekitar pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya, terutama dalam hal pengubahan dan pemindahan dokumen serta peta tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi memberikan sanksi kepada 6 pegawai di Kementerian ATR BPN yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di sekitar pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Sanksi tegas diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pertanahan.
Nusron Wahid menjelaskan 6 pegawai yang terkena sanksi tersebut terdiri dari ASN dan non-ASN berinisial FKI, RL, SR, AS, R, dan AS yang mempunyai keterlibatan masing-masing dalam melakukan penerbitan sertifikat maupun pengubahan dokumen tanah. Ke-6 pegawai tersebut telah diberikan tindakan pemecatan atau pencopotan jabatan atau dilakukan sanksi berat. Ini yang Bekasi kita umumin yang terlibat dan dikena sanksi, 1 dipecat. Yang pertama, yang lainnya dicopot dari jabatan. Saat ini polisi terus menyelidiki kasus pagar laut di Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, retret kepala daerah dianggap sebagai kegiatan penting bagi kepala daerah yang baru terpilih. Terima kasih Anda masih di Kabar Petang. Pemirsa, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan telah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Lalu bagaimana dengan informasi terbarunya? Akan kami tanyakan kepada rekan kami Danita Riyadini yang saat ini berada di sana. Danita, apakah informasi terbaru dari kader PDI Perjuangan yang merupakan kepala daerah ini sudah boleh merapat ke Akmil di Magelang atau masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan? Syira, betul, sejumlah kader PDIP yang merupakan kepala daerah memang sudah berada di Magelang, Jawa Tengah saat ini, dan baru saja memang ada konsolidasi dari sejumlah ataupun dari para kepala daerah dari kader PDIP di Magelang, Jawa Tengah ini. Apakah mereka akan langsung ikut retret yang berada di Akademi Militer ataukah masih menunggu informasi dan instruksi dari Ketum PDI Perjuangan? Informasi yang kamu peroleh tadi ketika hasil pertemuan mereka di salah satu tempat di Magelang, Jawa Tengah ini, mereka mengatakan masih menunggu instruksi selanjutnya dari Ketum PDI Perjuangan dan mereka masih akan menunggu di area atau di Magelang, Jawa Tengah ini jika nantinya memang sudah diperbolehkan untuk mengikuti serangkaian retret atau pembekalan kepala daerah dan bergabung dengan kepala daerah yang lain, mereka akan langsung masuk ke kompleks Akademi Militer. Kalau tadi kita pantau ada sejumlah kepala daerah, hampir semua kepala daerah yang kader dari PDI Perjuangan yang sudah berada di Magelang, Jawa Tengah ini. Kami memantau saat ini masih ada Mas Hinton dan beberapa kepala daerah memang sudah keluar atau sudah pergi dari tempat konsolidasi di salah satu kafe, salah satu tempat di Magelang, Jawa Tengah ini. Tadi kami juga memantau ada Hasto Wardoyo yang merupakan wali kota Yogyakarta. Kami juga memantau ada Pramono Anung yang juga ikut konsolidasi di Magelang, Jawa Tengah ini. Memang sebelumnya mereka sempat berkumpul terlebih dahulu di kantor PDI Perjuangan di Yogyakarta. Mereka juga sebelumnya melakukan konsolidasi di Yogyakarta. Apakah mereka akan merapat ke Magelang, Jawa Tengah atau mereka akan berkumpul atau menunggu instruksi selanjutnya di Yogyakarta. Namun setelah kemarin mereka sempat berkumpul di kantor PDI Perjuangan di Yogyakarta, pada sore hari ini mereka tiba di Magelang dan mereka berkumpul di tempat ini untuk konsolidasi. Hasilnya mereka masih tetap menunggu, pemirsa, apakah mereka akan mengikuti retret atau tetap menunggu instruksi dari ketum. Tapi kami memantau tadi mereka menyatakan masih menunggu instruksi selanjutnya dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kami akan memantau atau terus memantau jika nantinya ada perubahan dari para kepala daerah yang sudah tiba di Magelang, Jawa Tengah ini atau dari kader PDI Perjuangan ini. Syira, sementara saya kembalikan ke Anda. Baik, Danita Riyadini, informasi langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Tentu nanti juga kami akan terus mengupdate informasi kepada Anda.
Pemirsa, retret kepala daerah dianggap sebagai kegiatan penting bagi kepala daerah yang baru terpilih setelah pemilihan kepala daerah 2024. Kegiatan ini tidak hanya seremonial tetapi juga berfungsi sebagai pembekalan dan orientasi untuk para pemimpin daerah. Tujuan utama dari retret ini adalah untuk menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi antar pemimpin daerah. Setelah dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti retret di Akademi Militer di Magelang selama seminggu. Retret pertama kali diperkenalkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan orientasi para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Para kepala daerah akan mengikuti berbagai agenda yang mencakup sesi pengarahan dari Presiden dan Wakil Presiden hingga para menteri. Materi pembekalan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, kegiatan retret ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wamendagri berharap dengan retret ini para kepala daerah dapat menguatkan emosi dan membangun kedekatan antar kepala daerah, serta dapat lebih memahami asta, cita, dan visi misi Presiden Prabowo Subianto, serta mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Dan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi undang-undang mengamanatkan itu, dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Kalau biasanya di BPSDM, biasanya di Lemhanas lebih dari 1 bulan, nah ini dipadatkan 7 hari di sini. Lantas, apakah retret ini penting bagi para kepala daerah sebagai bekal menjalani roda pemerintahan daerah atau hanya sekedar seremonial saja? Tim TV One mengabarkan. Lalu seberapa pentingkah retret ini bagi kepala daerah? Kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Monika Kumalasari, merupakan pakar gestur dan mikro ekspresi yang sudah hadir di studio TV One. Cantik sekali Mbak Monika. Halo, selamat petang. Mbak Monika, sebenarnya kalau kita membahas seberapa penting sebenarnya untuk mengikuti retret ini? Ya, jadi ini adalah merupakan varian baru ketika ada di pemerintahan yang sekarang, gitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan menteri ya yang pasca ikut retret ya, beliau mengatakan bahwa ini penting sekali untuk berkonsolidasi karena kalau waktu itu ya para menteri juga tidak saling mengenal gitu ya, apalagi banyak yang baru apalagi banyak yang baru begitu, dan kemudian juga ada kesamaptaan gitu ya, terus kemudian ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, ini adalah merupakan suatu dinamika atau upaya untuk menghadirkan jiwa membangun capacity building begitu ya. Jadi kalau kita lihat ketika diawali dengan di level para menteri, dan kemudian beberapa kementerian pun sudah mengadakan untuk para pejabat-pejabatnya. Jadi memang di cascade down begitu Mbak, gitu ya. Jadi yang kami pernah lakukan juga adalah untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, BPLH itu juga pernah. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ini kepala daerah penting atau tidak sih, gitu ya. Nah, ini upaya yang dilakukan ini adalah memang ketika ini kalau kita di dalam korporasi kita mengatakan ini kick off begitu ya. Jadi ini kalau mengatakan apakah ini penting ataukah merupakan suatu seremonial gitu. Ini bukan merupakan seremonial karena kita juga terlepas dari berapapun anggarannya begitu ya, tapi ini adalah bagian tersendiri begitu. Tetapi koordinasi terus kemudian membangun kesamaptaan dan sebagainya ini memang perlu sekali untuk dilakukan untuk para pemimpin. Dampak positif ke depannya untuk kinerja mereka sebagai kepala daerah. Kedisiplinan. Terus kemudian juga pemahaman mengenai konteks atau visi misi ke depannya begitu ya. Mereka ketika dikumpulkan di dalam suatu event atau suatu ajang yang sama, maka mereka juga akan saling ada kerjasama bipartit, tripartit dan sebagainya, itu yang juga difasilitasi di sana begitu.
Apa sih sebenarnya yang ingin dibangun secara digaris besari ya dalam adanya program retret ini? Ya, nah jadi adanya suatu kesamaan ketika mereka pun juga saling mengenal satu sama lain begitu. Terus kemudian juga ini diisi dengan kecuali kesamaptaan dan juga materi-materi yang ada 40 pemateri di sana, begitu ya. Nah ini tentunya yang ingin dibangun adalah suatu kerjasama yang berbeda sekarang ini, karena kalau tidak dilakukan hal seperti ini maka tidak ada momen untuk kemudian menyatukan kepala lagi daerah gitu ya. ini. Kalau gitu. kita berbicara mengenai atribut seragam yang dikenakan, ada tidak makna-makna khusus yang sebenarnya ingin disampaikan juga? Ya. Ini memang ada teorinya Mbak, gitu ya. Jadi gini, hal yang paling simpel sederhana adalah ketika kita di sekolah menengah dulu kita tes di laboratorium praktek biologi misalnya ya, ketika kita membedah hewan gitu, maka kita mengenakan jaket ya seperti seorang saintis gitu. Nah, itu kita akan merasakan suatu perasaan yang berbeda begitu. Nah, hal yang demikian juga ketika mereka menggunakan pakaian loreng ya dan beberapa pakaian-pakaian yang berbeda dari pakaian kedinasan mereka biasanya begitu ya. Jadi ini adalah membangun koneksi antara emosi mereka dan juga apa yang ingin dibangun. Apa yang digunakan ini secara visual itu akan memberikan dampak yang paling cepat, memberikan dampak adalah melalui apa yang digunakan oleh seseorang. Seberapa lekat atribut ataupun yang kita kenakan begitu ya seragam dengan emosi yang terbangun, boundingnya di sana mereka itu? Jadi seberapa ini efektif gitu ya. Tetapi ketika seseorang mengenakan pakaian yang berbeda begitu ya, ini maka ada koneksi antara rasa dia dengan koneksi neuropath mereka ya, dan ini kemudian akan menjadi suatu anchor ya. Jadi ketika mereka memulai suatu pekerjaan ini ya, tugas ini adalah suatu anchoring bahwa mereka akan dengan mudah untuk mengakses pengalaman-pengalaman yang didapat ketika mengikuti retret begitu. Artinya secara keseluruhan sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan kedisiplinan, bondingnya mereka ya. Tapi Mbak Monica, ini kalau kita lihat ya, ini kan juga ada sinergitas antara pusat dengan daerah. Apa yang ingin ditekankan? Apakah ada suatu hal yang krusial memang sinkronisasi atau jangan-jangan ini merupakan langkah supaya tidak terjadi disharmonisasi? Jadi pertanyaannya adalah apakah ini langkah untuk disharmonisasi atau menjadi lebih harmonisasi? Tetapi pertemuan secara offline mereka ya, ini akan menimbulkan suatu jalinan di mana ada konektivitas yang terbangun gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini antara pusat dengan daerah begitu, nah ini adalah koneksi yang terbangun pada saat ini. Bagaimana kalau tidak, maka tidak akan ada momen ini lagi begitu. Kalau kita lihat memang apa yang sudah begitu ya, kan kadang-kadang adalah tidak kesepahaman ya antara pusat dengan daerah. Tapi dengan adanya bonding satu sama lain, artinya komunikasi akan jauh lebih terjalin, menghindari hal-hal yang tadinya mungkin benturannya besar menjadi minim gitu. Pertemuan itu akan membangun koneksi bawah sadar gitu. Jadi kalau secara sadarnya kadang-kadang mereka menemukan ada sesuatu yang tidak harmoni, tetapi ketika di dalam pertemuan ini ya maka menjadikan sesuatu yang berbeda begitu. Kalau kan ini banyak juga yang baru-baru ya, mungkin kan pengalamannya belum ada. Nah ini kan juga diberikan materinya. Nah artinya dalam faktor ini sebenarnya mereka juga diberikan pembekalan terlebih dahulu ya sebelum menjalani sebagai kepala daerah. Tapi seberapa efektifnya ya ketika mereka diberikan teori tapi belum pernah ke lapangan juga nih Mbak Monica. Oke, kalau kita lihat dari program ini kan harusnya program sebulan yang dipadatkan menjadi 8 hari gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi adalah bukan hanya pembekalan di dalam kelas gitu ya, pemateri-pemateri itu, tetapi juga ada olah fisik juga seperti itu. Nah, maka adanya integritas antara pembelajaran secara kognitif dengan sesuatu yang mereka lakukan gitu ya. Ini memang cara paling cepat walaupun tidak ideal begitu ya, untuk kemudian tadi kalau dengan beragam perbedaan-perbedaan mereka yang tidak memiliki pengalaman bahkan pendidikan dan sebagainya begitu ya, ini cara yang sudah lebih baik gitu, tetapi memang belum ideal gitu.
Belum idealnya dalam komunikasi atau seperti apa kalau Mbak Monika melihat? Jadi kalau kita lihat di sini, kita juga belum tahu apakah memang ada mapping dulu terhadap para peserta ini. Jadi ya, artinya ketika ingin memulai suatu program gitu ya, apakah mereka berada di start yang sama gitu ya? Kadang-kadang kan berbeda gitu kemampuan kapasitasnya. Betul. Nah itu yang kita belum dapatkan informasinya juga begitu ya. Tapi sudah merupakan sesuatu yang lebih baik, walaupun mungkin belum ideal. Gitu. Artinya tapi lebih banyak positifnya begitu. Lebih banyak positifnya, karena ini juga tidak dilakukan dengan sesuatu yang hedonisme, kita mengatakan seperti itu ya. Ini berbeda begitu. Jadi pembinaan seperti ini memang penting untuk dilakukan dalam sebagai kick off dari suatu hal yang baru. Mantap, suatu kick off ya. Terima kasih Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi yang sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight mengenai retret ini. Terima kasih Mbak Monika. Pemirsa, penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK dinilai memperburuk hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hadir akan kami bahas dialognya usai jeda. Tetaplah bersama. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak, saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pemirsa, penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai memperburuk hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih Megawati langsung mengeluarkan instruksi kepada kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk tidak hadir dalam kegiatan retret bersama Prabowo di Akademi Militer Akmil Magelang. Lantas apakah surat edaran Megawati untuk melarang kepala daerah dari kader PDIP bisa memicu hubungan tidak baik dengan Prabowo? Kita sudah bersama dengan Cecep Hidayat, pengamat politik UI. Setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, beredar surat yang melarang kepala daerah jebolan PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Dalam surat tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah berada di Magelang agar segera kembali ke wilayahnya masing-masing. Keputusan PDIP menarik kepala daerahnya agar tidak ikut dalam pembekalan di Akmil Magelang tentu berlawanan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, di mana pembekalan ini adalah salah satu program Presiden dan sudah dilakukan sebelumnya kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kondisi ini tentu memantik spekulasi. Apakah hubungan Megawati dengan Prabowo tidak harmonis? Padahal jika ditarik ke belakang, kedua tokoh bangsa itu berencana untuk bertemu. Bahkan saat perayaan HUT Partai Gerindra ke-17 di Sentul, Bogor beberapa hari lalu, Prabowo melayangkan surat undangan langsung ke Megawati untuk bisa hadir. Namun Ketua Umum Partai Banteng Moncong Putih itu tidak bisa hadir karena menunaikan ibadah umroh bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Meski tidak hadir, Prabowo tetap memuji keberhasilan Megawati dalam memimpin Indonesia. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti
apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Lantas apakah surat edaran Megawati untuk melarang kepala daerah dari kader PDIP bisa memicu hubungan tidak baik dengan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya kita akan mulai dengan pengamat politik Cecep Hidayat dari Universitas Indonesia. Ini kita lihat ya, ketika Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan perintah bahwa seluruh kepala daerah dari kadernya ini tidak boleh mengikuti kegiatan retret setelah penahanan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya. Anda menilainya apakah ini nanti akan berpengaruh pada hubungan baik antara Prabowo dan Megawati? Kalau kita lihat VT tadi sebelumnya kan ini saling membela begitu luar biasa. Silakan. Oke, jadi menurut saya ada 3 penjelasan ya. Kita bisa melihat dari 3 perspektif. Yang pertama dari koalisi politik, yang kedua dari oposisi politik, dan yang ketiga dari kekuasaan dan patronase politik. Yang pertama koalisi politik. Kalau bicara tentang surat edaran tersebut misalnya ya, koalisi politik itu bicara minimum winning coalition. Jadi apakah sebuah partai ketika dia beraliansi itu akan menguntungkan dirinya atau kelompoknya atau tidak? Nah, dari sini kemudian kita bisa pecah dua tuh. Kalau Megawati merasa ya PDIP semakin teralienasi, tentu hubungannya akan semakin jauh. Tapi kalau Megawati melihat masih ada prospek untuk berkoalisi dengan kekuasaan sekarang untuk at least 2029, maka sebaliknya. Itu yang pertama. Kemudian dalam perspektif oposisi politik, Megawati ini punya histori ya sebagai pemimpin yang kerap berhadapan dengan pihak penguasa. Ini rekam jejak ini kemudian membekas pada dirinya, sehingga kemudian ada 2 kemungkinan juga. Kalau Megawati melihat ya penahanan Hasto Kristianto itu sebagai penekanan terhadap PDIP, akan membuat Mega menjauh atau jauh hubungannya retak dengan Presiden Prabowo. Tapi kalau sebaliknya melihat bahwa ada hal yang bisa di trade off-nya ya, ada benefit yang mungkin masih bisa ada hal yang masih bisa dikompromikan ya antara keduanya, sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga bicara tentang kekuasaan dan patronase. Elit di Indonesia ini dicirikan ya dengan basis patronasenya. Ya, basisnya itu adalah basis patronase. Dan sehingga kemudian ketika Megawati melihat penahanan Hasto Kristianto itu sebagai bentuk mengacak-acak patronase PDIP, soliditas PDIP, akan menjadi retak. Tapi sebaliknya kalau melihatnya ini ada hal yang masih bisa dikompromikan ya dengan Presiden Prabowo untuk 2029, akan sebaliknya. Jadi 3 penjelasan dengan 2 cabang masing-masing. Lalu dengan perintah Ketua Umum Ibu Megawati ini terhadap kader-kadernya yang merupakan kepala daerah untuk tidak mengikuti retret, dan hari ini yang terbaru adalah mereka berkumpul di Magelang. Apa yang bisa dimaknai dari hal ini? Ya, jadi kan kalau kita lihat memang ya dari 53 kepala daerah yang berhalangan ya, 6 sedang ngasih kabar sakit dan juga ada acara keluarga, 47 tidak memang terkonfirmasi, belum terkonfirmasi itu semuanya kader PDI Perjuangan atau bukan. Tapi di sini sebenarnya saya kira masih diperlukan ya, atau masih dibangun potensi komunikasi politik antara 2 ketum partai ini, antara Megawati dan Presiden Prabowo, at least antara keduanya. Karena ketika nanti ada win-win solution di antara kedua pemimpin ini, saya kira kader-kader PDI yang telah berkumpul dekat dengan acara retret akan segera geser gitu. Karena ini kan baru hari pertama, hari kedua ya, setengah hari. Jadi putusannya itu belum final ya, karena kan semalam dikumpulkan petinggi PDIP di Teguh Umar. Hari ini juga masih ya. Hari ini juga dikumpulkan lagi. Jadi memang disinilah saya kira Megawati dan juga elit-elit yang terdekatnya, circle terdekatnya, tengah menyusun strategi untuk membangun ya narasi ke depannya. Karena kan kalau dari surat yang beredar, entah itu benar atau enggak, itu kan menunggu commander call-nya. Jadi commandernya call-nya itu belum ada, putusannya belum masih perlu diperhutakan.
kalkulasi politiknya. Oke. Jadi masih melakukan kalkulasi politik ya untuk masih menghitung artinya. Masih menghitung karena gini, apa yang diputuskan hari ini itu berdampak ya buat relasi kuasa antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi ini yang saya kira sedang menakar bagaimana kalau opsi A atau opsi B atau opsi seterusnya itu diambil berdampak pada 4-5 tahun ke depan gitu. Termasuk konstelasi kekuatan politik menjelang 2029. Baik, kalkulasi atau hitung-hitungan ini kan harus ada output yang tadi Anda katakan salah satunya adalah win-win solution. Nah, kalau win-win solution yang dikedepankan artinya seluruh kepala daerah yang sudah berkumpul di Magelang tinggal ikut retret saja, itu kan mudah saja. Nah, analisisnya win-win solution seperti apa? Oke, jadi kan memang kalau untuk retret sendiri sebenarnya Wamendagri saya kira kan sudah bikin tahapan juga. Kalau kepala daerah nggak bisa jadi wakil kepala daerah, kalau nggak bisa lagi sekdanya. At least ada ada pengetahuan informasi buat daerah ya. Ada perwakilan. Ada perwakilan sehingga mereka daerah nggak akan ketinggalan informasi. Itu satu perspektif, satu penjelasan. Nah kalau yang ini saya kira penjelasan yang lain adalah bagaimana dengan posisi dari penahanan Sekjen PDI sendiri. Kan mereka sedang melakukan pengajuan penangguhan penahanan ya. Nah kalau ini disetujui misalnya itu bisa jadi satu opsi juga sebenarnya. Ketika itu disetujui kemudian memang ya quote unquote ya mungkin ya Presiden Prabowo juga memang sebaiknya nggak ada intervensi ya dari kekuasaan kepada aparat penegak hukum. Tapi kita di negara-negara yang memang masih bercampur antara praktik-praktik demokrasi dengan praktik otoritarian ya atau praktik semi demokrasi itu biasanya masih ada relasi kuasa antara eksekutif dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya artinya politik dan hukum ini masih saling berhubungan erat. Berkelindan akhirnya dan inilah ketika misalnya keinginan PDIP misalnya penangguhan penahanan diterima misalnya ya bisa jadi para kepala daerah yang sekarang sedang menunggu Commander Call ini bisa geser. Tapi ya memang disinilah saya kira sikap kenegarawanan seorang Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri dipertaruhkan, diperlihatkan pada publik sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Cecep. Ini waktunya memang sangat singkat, tapi kita sudah dapat jawaban yang baik. Kita sambil menunggu ya. Artinya ada win-win solution apa yang nantinya akan dihasilkan. Apakah kepala daerah yang dari PDIP yang sudah berkumpul di Magelang ini hadir di retret atau tidak? Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sehat dan sukses selalu. Pemirsa, sejumlah kepala daerah kader PDI Perjuangan berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah kepala daerah kader PDI Perjuangan berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Ya, mereka melakukan konsolidasi internal sebelum mengikuti retret di Akmil Magelang. Kepala daerah kader PDI Perjuangan berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Ada 55 kepala daerah yang melakukan konsolidasi internal. Mereka masih menunggu instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri apakah diizinkan mengikuti retret di Akmil Magelang atau tidak. Hingga kini para kepala daerah kader PDI Perjuangan masih berada di Magelang. Beberapa waktu lalu di Kabar Petang kita juga sempat menghubungi Masinton Pasaribu yang menjelaskan bahwa memang dari kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan ini sudah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Seperti yang terlihat, puluhan dari kader PDIP masih menunggu instruksi lanjutan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri apakah diperbolehkan untuk mengikuti retret. Masinton mengatakan dibutuhkan waktu kurang lebih 1-2 hari, mungkin ada keputusannya apakah memasuki retret ya di Akmil Magelang. Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pramono bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan. Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara, sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan yang ada di DPP,
kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Saya kira Pak Pram melakukan hal itu untuk mewakili kita semua, sudah sangat sempurna. Pak, ada berapa kepala daerah, Pak? Kepala daerah yang ada di sini tadi kita absen, ada 53, kemudian ditambah 2 gubernur tentu jadi 55. Artinya instruksi itu sudah dicabut gitu atau gimana? Tentang itu Mas Pram yang akan yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP. Pemirsa, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDI Perjuangan hadir dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Hasbi menyatakan kehadirannya demi sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang pasti ini kan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya. Jangka panjang, insya Allah ini sebuah kebaikan. Sudah ada konfirmasi belum kan dengan teman-teman pengurus kan? Pemirsa, kebakaran terjadi di Asrama Kesdam 2 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api menghanguskan satu blok yang terdiri dari 39 petak rumah. Api berkobar di Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin, Jalan Opudaeng, Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya lantaran rumah saling berdekatan ditambah kencangnya hembusan angin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Ken Ane dan Tiara Harahap. Saya Aditya Nugroho. Saya Syira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.